Yuk, mulai. Yang depan gerak. Mana nasi Tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk giliran membaca doa siapa ya? Silakan maju. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aini Alfiatunisa, Alika Nur Zahira, Amanda Stefani, Atifa Naila, Aiko Sinzuri Putri, Ayub Al-Kausar, Bagas Pratama, Davina Fajria, Desiva Cahya, Destiana, Diajeng Sintasari, Zaki Nur Rohman, nggak masuk ya? Apa keterangan nak? Ada suratnya? Ya. Zaki sakit. Erisa Sesya, Galih Wildan, Irma Suryani, Hoirun Ihwan, Muhammad Fauzan, Muhammad Wildan, Muhammad Al-Hafiji. Ada surat? Makasih ya nak. Nadia, Nasya Nur Dafika, Nasya Septiana, Nazwa Afika, Nizam Baraputra, Restio Anugrah, Ferawati, Yunita Putri, Zirgi Ahmad, Muhammad Ridho. 2 ya, teman tidak hadir ya, sakit ya. Semoga besok dia bisa sekolah seperti biasa. Ya, kita doakan temannya. Baiklah anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Untuk memimpin lagu, siapa ya gilirannya? Silahkan nak. Yang lain bisa berdiri ya.
Silakan duduk lagi ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kemarin? Kita belajar tentang apa kemarin? Masih ingat ciri-ciri remaja pubertas pada remaja laki-laki apa? Apa? Ciri-cirinya apa? Apalagi? Apalagi? Terus apa lagi? Temu jakun. Kalau yang perempuan apa? Apalagi? Apa? Membesarnya payudara, apalagi? Pinggul membesar ya. Sekarang kita akan mempelajari, untuk hari ini kita mempelajari perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks ya. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya ya. Dengan kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul dengan benar. Selanjutnya, melalui penugasan, peserta didik mampu menyimpulkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci dengan tepat. Ya, itu untuk kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyajikan sebuah video. Ya, bisa anak-anak lihat. Hai anak-anak hebat, selamat datang di Aksara Channel bersama Buju Baca. Di video kali ini kita akan belajar tentang informasi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci pada judul. Bisa terlihat ya. Anak-anak, pernahkah kamu membaca artikel di koran atau majalah? Ya, artikel yang terdapat pada majalah atau koran adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Bisa dicatat, diambil kesimpulan untuk materi ini ya. Bisa dicatat. Teks non-fiksi adalah teks berisi informasi berdasarkan Nah, sambil diperhatikan ya nak. dan contoh buku non-fiksi antara lain buku biografi, buku panduan, buku dan lain-lain. Judul adalah hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca, namun umumnya adalah hal terakhir yang disebutkan oleh penulis. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi penanda bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan membaca judul, maka sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Nah, kata-kata penting pada judul dapat disebut sebagai kata kunci. Kata kunci merupakan kata-kata atau frase yang penting dan sering muncul dalam sebuah teks atau dokumen. Selain pada judul, kata kunci juga terdapat dalam abstrak dan isi tulisan. Pada setiap halaman dokumen atau web juga terdapat kata-kata kunci yang dianggap penting. Sekarang kita latihan menemukan kata kunci pada judul teks.
Judul teksnya adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Maka kata kunci yang terdapat dalam judul teks tersebut adalah 1. Kewajiban, 2. Mengisi kemerdekaan, dan 3. Lingkungan rumah. Nah, sekarang kita belajar memberi makna setiap kata kunci dari judul teks. Judul teksnya adalah pentingnya menanam pohon. Maka kata kuncinya adalah penting menanam dan pohon. Kata kunci penting mempunyai makna utama, pokok, sama berharga. Kata kunci menanam mempunyai makna menaruh bibit, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Dan kata kunci pohon mempunyai makna tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Anak-anak, setelah kita menemukan kata kunci pada judul teks, maka kita bisa memperkirakan isi teksnya. Itu artinya sebelum kita membaca keseluruhan teks, maka kita sudah mempunyai gambaran tentang isi teks tersebut. Judul teks mencegah demam berdarah dengue. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah mencegah dan demam berdarah dengue. Maka perkiraan isi teksnya antara lain 1. Menjelaskan penyakit demam berdarah dengue. 2. Menjelaskan mengapa kita harus mencegah demam berdarah dengue. Dan 3. Cara mencegah demam berdarah dengue. Sekarang kita coba rangkum ya, menyampaikan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Kita dapat memperkirakan isi sebuah teks dengan membaca judulnya, di mana judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk menentukan isi teks. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari judul teks tersebut, di mana kata kunci berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teks. Setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan isinya melalui tulisan atau lisan. Kita juga dapat menentukan isi teks dengan pertanyaan. Kita latihan lagi ya. Judul teks, manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Dari judul tersebut, kemudian kita bisa menentunya, yaitu 1. 2. Menanam pohon, dan 3. Di sekitar rumah. Dari kata kunci tersebut, kemudian kita bisa memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Dari kata kunci manfaat, kita bisa memperkirakan informasi antara lain membuat rumah menjadi sejuk dan asri. Dari kata kunci menanam pohon, kita bisa memperkirakan informasi teksnya antara lain pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah. Dari kata kunci di sekitar rumah, kita bisa memperkirakan informasi teksnya antara lain menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat. Dan langkah-langkah dalam menyampaikan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci pada judul teks antara lain 1. Menentukan kata kunci pada judul teks.
cari makna kata kunci tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. 3. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita bisa memperkirakan informasi dari teks yang akan kita baca. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Nah, anak-anak sudah melihat video tadi ya. Sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Tadi anak sudah melihat. Apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi tadi? Apa? Ulangi Aiko, apa tadi teks non-fiksi Aiko? Ya. Selanjutnya, Bu Guru mau nanya lagi, apa saja contoh non-fiksi itu? Contohnya apa saja? Apalagi? Apalagi? Buku panduan, apalagi? Motivasi. Bisa diulang apa? Ayo contohnya tadi yuk. Apa tadi contohnya yuk dari non-fiksi tadi? Ayo. Ayub ngantuk ya? Ayo diulang apa contohnya? Geografi, apalagi? Apalagi? Buku panduan, terus? Apalagi? Motivasi. Jangan salah sebut ngomongnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya judul ya. Judul teks ya. Apa sih judul ini tadi? Dari keterangan video tadi kan pasti Anda sudah melihat. Apa yang dimaksud dengan judul teks? Apa itu? Apa judul? Apa judul teks? Apa artinya? Kalau anak-anak mau baca suatu teks, kalau nggak ada judul pasti bingung ya. Apa sih informasi dalam teks ini? Kan nggak tahu ya. Ini Bu Guru punya contoh judul ya. Jadi aktivis peduli lingkungan bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas ya. Bisa anak-anak lihat di buku temanya ya. Coba sih Bu Guru minta salah satu baca sebentar nak. Gali ya, coba nak baca nak. Buku temanya. Tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan Flavian Abe Sam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa. Sambil dilihat ya bukunya. Perbuatan kecil bisa berdampak. Halaman 33, halaman 33. Apa yang dilakukan 33. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam diikuti dari guru Nels mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan kehidupan sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan bekas koran bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun udara. Ya. Tadi judul teksnya tadi apa? Jadi Aktivis peduli lingkungan bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. tadi
sudah membaca ya. Dari yang kamu baca tadi, pastinya kamu dapat mencari kata kunci dari teks tadi. Apa sih kata kuncinya? Apa? Aktivitas lingkungan dan peran bekas ya. Jadi anak sudah bisa melihat ya, di mana sih kata kunci dari judul yang tadi ya? Aktivis lingkungan dan. Sekarang guru mau tanya lagi nih. Apa saja informasi dari judul di atas yang kamu baca tadi? Ya, menceritakan apa? Memberikan informasi apa tadi? Tentang yang tadi? Apa? Apa Aiko? Merupakan anak yang peduli terhadap lingkungan. Dia mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 650 kg koran bekas. Ya, jadi anak-anak sudah tahu ya. Dari membaca teks tadi, anak-anak sudah bisa melihat. Atau dari belum membaca teks saja, dari judul saja sudah bisa ketahuan. Yang mana kata kunci dari bacaan itu. Ya, seperti itu. Baiklah anak-anak, di sini anak-anak sudah terbentuk duduk dengan berkelompok. Di sini guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Seperti biasa, anak-anak akan mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Bisa ditulis nama kelompoknya ya. Lalu anak-anak kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja ya. Kerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai, kita presentasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau anak-anak belum jelas, belum paham mengenai cara menjawab ini, bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Sudah jelas semua? Bisa anak-anak kerjakan ya. Silahkan anak-anak kerjakan menjawab LKPD ya. Ayo berdiskusi mengerjakan LKPD ya. Ayo dikerjakan secara berkelompok. Ngantuk nak? Ngantuk ya? Ngantuk ini kayaknya ya? Ngantuk gak sih? Ya, dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ayo Gali, mana temannya? Dibantu temannya mencari jawaban. Ya, dijawab. Ayo dijawab, Bagas. Nama kelompoknya sudah ditulis. Ya, dijawab ya. Ayo sama-sama mencari jawaban. Ngantuk ya? Ayo dicari jawaban, temannya dibantu ngisi LKPD-nya. Jangan diem aja. Jangan diem aja. Apa tadi kata kunci? Tadi kan sudah dijelasin ya di depan ya, udah nonton. Apa itu kata kunci? Sudah itu apa lagi tadi? Ya, di sini Bu Guru ingin melihat ya kecepatan anak-anak menjawab dari LKPD tersebut. Ya,
Kalau yang memperhatikan, pasti dia tahu jawabannya. Kalau tidak memperhatikan, dia bingung jawabannya. Ya, sebelum anak-anak menentukan informasi tadi ya, dari paragraf ini, anak-anak baca dulu berulang-ulang ya, yang di LKPD nih. Jadi kan anak-anak bisa menentukan informasi penting dari bacaan ini ya. Ya, jadi ada berapa paragraf tuh. Jadi anak-anak baca berulang-ulang. Mana sih kata-kata penting baru anak-anak tuliskan ya. Kata-kata yang penting baru anak-anak tuliskan. Ya, ini nanti dibaca berulang-ulang ya. Yang ini ada paragraf ini tadi ya. Di halaman belakang anak-anak baca berulang-ulang. Jadi anak-anak sudah tahu, oh mana sih kata kuncinya atau informasi pentingnya ya. Yang satu mencatat, yang tiga mencari jawaban. Seperti itu kalau kerja kelompok. Justru enak kerja kelompok, jadi sama-sama idenya keluar semua. Nggak cuma satu anak aja yang bekerja. Ya Galih ya. Namanya sudah, nama kelompoknya. Nah, ini diisi nih, belum nih ya. Apa itu? Apa kegunaan kata kunci? Supaya apa sih kita? Manfaat dari kata kunci itu. Yuk Iwan, kasih ide ke temennya.
ngerjain. Mana jawabannya? Irma, mana jawabannya? Kasih ide ke temannya. Biar temannya menuliskan di lembar kerjanya. Nah, tinggal ini lagi apa ini? Terus apa lagi? Ini nanti dibaca dulu keseluruhan ya. Paragraf 1 dibaca. Apa sih informasi penting dari paragraf 1? Yang kedua juga ya dibaca. Bila perlu berulang-ulang. Membacanya berulang-ulang ya, jadi paham. Yo, gantian Wildan dibantu temannya. Esio dibantu temannya tuh jawab LKPD. Siapa tadi yang nanya? Kenapa nak? Tadi kan udah dijelasin tadi. Dengar frasa atau apa tadi sama saja dengan apa? Presentasi. Udah semua? Mana kelompok mana yang sudah selesai duluan? Silakan presentasi ke depan. Ayo nak. Ayo udah, kelompok Ayub sudah? Sudah selesai? Ayo dikerjakan. Waktunya nggak lama nak. Udah selesai nih. Udah selesai. Yuk kita berdiri sebentar yuk. Kayaknya kamu udah pada ngantuk deh. Yuk kita berdiri sebentar. Kita sambil nyanyi dulu ya. Ayo kita sambil nyanyi dulu. Ayo kita sambil nyanyi sebentar ya. Nyanyi sebentar. Kayaknya udah pada ngantuk nih ya. Ayo Nadia. Boleh diikutin gerakannya nih biar gak ngantuk. Di sana teman, di mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oh, ingat ya, tidak boleh ada bully-bully seperti ini. Bu guru nggak mau dengar-dengar seperti ini lagi. Oh. Di teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah selesai kan tugasnya, tugas kelompok?
Ya. Kalau sudah, Bu Guru minta anak-anak untuk maju ke depan. Yang sudah, ya. Ya. Ya, yang sudah bisa maju ke depan. Ya, kelompok siapa? Aiko sudah? Aiko atau kelompok Alika? Ayo. Ayo kelompok Alika sudah? Ayo. Mana yang cepat berarti itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Ayo Alika sudah? Bisa maju nak kelompoknya? Ayo Rido, sudah selesai? Ya, boleh maju nak. Ya, silahkan maju ke depan. Nggak usah takut-takut. Ya, ini baris. Ayo Nadia. Siapa tahu jawabannya berbeda dengan anak-anak. Kita lihat temannya ya yang presentasi. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rido. Kami akan apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata frase yang penting dalam sebuah dokumen. Bagaimana cara mencegah kata kunci pada suatu paragraf? Membaca dengan seksama, menentukan kata kunci, dan menuliskan kata kunci. Apa kegunaan kata kunci? Untuk mencari informasi penting dalam suatu paragraf. Kata kunci dapat berupa kata frasa. Apa yang dimaksud dengan frasa? Frasa adalah kata penting yang sering disebut. Terus selanjutnya. Berikan informasi penting pada bacaan di bawah ini. Dibaca dulu ya, bacaannya itu per paragrafnya ya. Dibaca nak. Yang lain sambil diperhatikan. Siapa tahu jawabannya beda dengan anak-anak. Tanggung jawab merupakan tingkah laku yang secara sadar merupakan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukannya. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat yang tersebut memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Tapi tanggung jawab harus menjadi kepribadian semua orang sebagai wujud kesadaran akan kewajiban. Selain itu, polisi melakukan tanggung jawab juga tergantung profesi dan posisi mereka dalam lingkungan tersebut. Paragraf 1. Tanggung jawab adalah suatu sikap melakukan dengan Informasinya ya. dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Itu informasinya yang pertama. Terus informasi dari paragraf kedua apa? Tanggung jawab termasuk kewajiban yang harus dilakukan. Terus Setiap warga yang tinggal dalam masyarakat bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Paragraf 4. Tanggung jawab termasuk wujud kesadaran dan kewajiban. Paragraf 5. Melakukan tanggung jawab juga tergantung profesi dan posisi dalam sebuah lingkungan. udah ya. Tuh, apakah teman-teman ada yang bertanya kepada temannya nih? Siapa tahu ada yang belum paham nih dari sini. Silakan nak. Mengapa kita harus mencari kata kunci dari suatu Ya, seperti itu ya. Kenapa sih kita harus tahu ya? Jadi kita tuh harus tahu ya. Kita harus tahu
Kenapa? Ya, jadi kita harus mengetahui ya kata kunci itu. Jadi untuk mendapatkan informasi. Lanjut, apakah ada yang mau tanya lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan, Nak. Kita dapat menemukan kata kunci pada suatu teks. Di mana saja? Pada sebuah apa tadi? Tadi ada ya temennya ya kalau denger ya. Di video tadi di mana? Saya akan menjawab. Kata kunci dapat ditemukan pada setiap paragraf. Terus apa lagi? Pasti ada tambahan lagi di mana nih? Di mana? Ada bisa bantu jawab temannya tuh. Di mana? Ditemukan di mana? Di mana? Ya, itu bisa ya seperti itu. Ayo tanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada temannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup. Ayo tutup Nak. Sekian dari Pak. Mau nanya? Silakan Nak. Apa tadi pertanyaannya? Oh, itu kamu nanya jawaban yang di sini. Lanjut. Jawab. Silakan jawab temannya. Rasa adalah kata penting yang sering disebut dalam satu. Ya, itu ya. Udah cukup? Ya, silakan tutup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada temannya sih, Nak. Sudah selesai ya. Kelompok Alika sudah. Siapa lagi kelompok yang sudah? Ayo Nak, silahkan maju ke depan. Ayo, kelompok siapa yang sudah? Kelompok Ayub. Masa lama betul. Kelompok Aikon nih tadi kayaknya sudah pengen maju tadi ya. Ayo Nak, silahkan Nak. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Berlian. Kami akan mempresentasikan hasil LKDP Bahasa Indonesia. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata frasa yang penting dalam sebuah dokumen. Bagaimana cara mencari kata kunci? Satu, membaca teks dengan seksama. Dua, menemukan poin-poin saja harapkan. Apa kegunaan kata kunci? Agar pembaca mudah memahami isi teks secara keseluruhan. Kata kunci dapat berupa kata atau frasa yang dimaksud dengan frasa. Frasa adalah kalimat atau kata yang menggambarkan seluruh isi teks. Tuliskan informasi penting pada bacaan awal. Iya, dibaca dulu teksnya. Jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia secara sadar akan perbuatan yang harus dilakukan. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Suatu tanggung jawab harus menjadi kepribadian semua orang sebagai wujud kesadaran akan kewajiban. Selain itu, porsi melakukan
kepada temannya. Silakan ajukan pertanyaan kepada temannya di kelompok ini. Siapa tahu jawaban kamu berbeda dengan mereka. Ayo, silakan bertanya, Nak. Ayo, silakan bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya. Udah cukup, udah benar apa jawaban temannya tadi? Apakah sudah sama dengan yang anak-anak kerjakan atau tidak? Coba tadi kan kelompok 2 tadi sudah ya. Coba tanggapi dulu kira-kira di mana letak kesalahan kalau memang ada yang salah di kelompok 1. Kelompok 2 tadi kan sudah maju duluan. Silakan, Nak. Tidak ada yang bertanya? Apa tidak ada yang bertanya? Ayo, biasanya Ayub sering bertanya nih. Dari materi yang kita bahas tadi, bisa anak-anak pertanyakan pada temannya. Ya, silakan. Rido yang bertanya atau Alika? Ayo, Nak. Ayo, Nijam. Ayo, silakan. Ya, tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Sudah cukup hasil kerjaan temannya. Tidak ada yang ingin bertanya kembali. Tidak ada? Ya, silakan, Nak. Ya, apa yang terjadi kalau nggak ada kata kuncinya? Gimana tuh? Teks itu dibuat sudah memiliki kata kunci. Jadi kalau teks yang tidak memiliki kata kunci itu biasanya sama-sama jarang. Sangat jarang dah. Susah memahami isi teks tersebut. Nah, kita susah memahami isi teks tersebut kalau tidak ada kata kuncinya. Ya, sudah pasti dalam judul itu sudah pasti ada. Seperti itu, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Cukup? Cukup, Nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya, Nak, kelompok siapa lagi? Udah? Dah, yang lain boleh dikumpulkan saja. Yang lain boleh dikumpulkan LKPD-nya. Sudah dikumpulkan semua? Irma sudah dikumpul? Restio sudah? Amanda sudah? Nah, baiklah anak-anak. Materi kita hari ini kita mempelajari apa tadi? Perkiraan. Apa tadi? Perkiraan apa? Informasi dari teks non-fiksi berdasarkan judul, ya. Jadi ingat ya anak-anak, kalau cari kata kunci anak-anak cari apa? Ya, mana yang penting? Dari kata kunci anak-anak sudah pasti tahu isi teks tersebut, ya. Baiklah anak-anak, sudah dibagi lembar jawaban ya. Di sini Bu Guru akan memberikan evaluasi, ya. Evaluasi kita bisa anak-anak baca.
Udah siap ya? Kemarin sudah Bu Guru jelaskan ya. Ingat ya, kalau yang jawaban A, anak-anak sesuaikan kertasnya di A. Begitu juga yang B, C, dan D. Ya, seperti itu ya. Ya, bisa terlihat? Bisa terlihat? Soalnya kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini yang kelihatan aja ya. A, B, C, D kelihatan. Soalnya Bu Guru baca ya. Mencari isi teks dari suatu bacaan dapat kita lakukan dengan cara tuh A, B, C, D. Silahkan anak-anak kalau sudah tahu jawaban, silahkan tunjukkan jawaban anak-anak yang tinggi ya. Alika belum ya? Jawaban yang mana Alika? Amanda? Udah ya? Ayo, sudah ya? Restio, Diajang, sudah ya? Siapa lagi? Siapa lagi? Udah? Kita lihat jawaban yang benarnya apa kira-kira? Apa jawaban yang benarnya? Ada tidak yang betul? Ada tidak? Ada. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak kebaca ya? Cuma ininya aja yang kebaca ya? Bu Guru bacain. Berikut yang merupakan ciri kata kunci suatu paragraf adalah A, B, C, D. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Berikut yang merupakan ciri kata kunci suatu paragraf adalah A, B, C, D. Sudah tahu jawaban? Bisa ditunjukkan jawabannya? Ya, waduh. Ada yang betul, ada yang salah. Ayo ditinggiin. Udah? Kira-kira apa sih jawaban yang benar? Kita lihat situ apa? Ada yang betul jawabannya? Betul? Ya. Lanjut. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, tuh bisa anak baca. Yo, jawabannya A, B, C, D. Baca berulang-ulang. Ini kan mencari kata kunci ya. Tuh. Cari kata kunci anak-anak harus membaca berulang-ulang.
Gimanakah jawaban yang betulnya? Yo. Sudah? Sudah baca berulang-ulang? Sudah dibaca berulang-ulang tadi? Sudah? A, B, C, D sudah? Guru lihat jawabannya nih, mana yang betul? Diajang udah ya? Alika nggak kelihatan ya jawabannya. Agak tinggi dikit ya nak. Kira-kira menurut anak-anak apa sih jawaban yang benar itu tadi? Dari ini? Coba kita lihat. Apakah ada yang betul semua? Ada yang jawab lain selain A? Ada ya? Selanjutnya terlihat, anak-anak baca kembali ya, nih dibaca berulang-ulang, dibaca pelan-pelan, gak usah buru-buru, baca dengan teliti. Bisa terlihat bacaan ini? Sudah? Udah? Ya. Sekarang Bu Guru lihat jawaban anak-anak. Waduh, nih kayaknya banyak yang salah ya ini. Nah, anak-anak nggak baca teliti. Kira-kira apa jawabannya menurut anak-anak nih jawabannya? Coba kita lihat jawaban yang benar adalah apa? Apa jawaban yang benar? D. Anak-anak tidak baca dengan teliti ya. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Apa saja tujuan dari kata kunci pada paragraf bacaan? A, B, C, D. Sudah? Kira-kira betul tidak jawaban anak-anak ini? Rasio udah ya rasio? Bagas? Bagas sudah? Kayaknya belum ke barcode ya Bagas. Amanda udah, Amanda. Dah, kira-kira apa jawabannya ini? Kita cek, jawaban yang benar adalah, adakah yang jawaban A? Adakah jawaban A? Ya. Kita akhiri kuis. Ya. Tuh, terlihat tuh hasil anak-anak. Langsung terlihat. Bisa dilihat ya hasil anak-anak di sini. Waduh, ada yang merah semua ini. Merah semua ya. Ya, baiklah anak-anak. Sebelumnya Bu Guru ingin membagikan instrumen survei. Bisa anak-anak isi instrumen survei ini ya. Kita sudah mempelajari hari ini tentang apa tadi yang kita pelajari? Apa saja yang kita pelajari hari ini, Nak? Tentang apa?
Apa? Apa? Perkiraan informasi dari teks non-fiksi ya berdasarkan judul. Apakah anak-anak senang belajar hari ini, Bu Guru tanya? Ya, sebelumnya Bu Guru bagikan dulu nih ya. Kartu jawaban anak-anak bisa disimpan ya untuk kita selanjutnya. Wow, diisi sebentar. Ya, silahkan anak-anak isi. Jangan lupa dikasih nama dan tanggal hari ini. 4 ya? Ya, isi berdasarkan perasaan masing-masing. Jangan tanya-tanya sama teman. Gini. Ayo, berdasarkan perasaan anak-anak masing-masing ya. Kalau anak-anak contekan, nanya sama teman berarti. Jangan lupa dikasih nama. Sudah, boleh dikumpul. Dikumpul per kelompok ya, jadi tidak maju semua. Dikumpul secara berkelompok itu. Itu juga boleh dikumpul. Atau kalau kamu bawa itu kamu press ya, biar tidak sobek. Untuk kita lagi nanti pakai ini. Ya, jadi tidak sobek air. Ya, datang fotokopian, anak-anak press ini. Press om ini om. Jadi setiap pelajaran kamu bawa tiap hari, ya, bisa dibawa, ya. Disimpan ya Yub, nanti ayo press ya di rumah ya. Ya, nanti anak-anak press ya ini ya di rumah ya, sesuai nomor kamu ini, ya. Kok dicoret-coret nak? Jadi setiap kita mengadakan kuisis sudah punya sendiri jawaban kamu. Jadi kan kita tidak perlu bawa handphone kan? Yang tidak bawa handphone punya ini. Sudah? Sudah dikumpul semua? Ya, baiklah anak-anak ya. Tadi kita hari ini mempelajari tentang apa saja? Tentang apa tadi? Bu Guru ulang kembali. Tentang apa? Perkiraan informasi berdasarkan judul teks ya. Untuk besok kita lanjut ke pelajaran ya. Pelajaran selanjutnya ya. Jadi anak-anak belajarlah di rumah ya, banyak-banyak belajar di rumah. Kira-kira selain itu ada tidak kesulitan yang anak-anak dipahami dalam pelajaran kita hari ini? Tidak ada kesulitan? Atau ada yang ingin bertanya kepada Bu Guru? Tidak ada yang ingin bertanya?
Ya, baiklah ya. Pembelajaran hari ini cukup selesai ya, cukup hari ini ya. Silahkan untuk yang memimpin doa, silahkan dipimpin ya nak ya. Mulai. Toko pulang. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai dari sini. Untuk Alika. Kelompok Diajeng. Kelompok Ayub. Waalaikumsalam. Kelompok Fauzan. Kelompok Amanda.